Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi bersama pelajaran IPS. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang masyarakat Indonesia pada masa Islam. Sebelum kita mulai, salawat dan salam kita curahkan kepada kekasih kita Nabi Muhammad SAW dan kepada keluarganya, sahabatnya, serta tabi'in. Dan jangan lupa kita bersyukur atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semua. Ya, untuk melanjutkan pelajaran hari ini kita akan membahas mengenai Indonesia pada masa Islam. Teori masuknya Islam ke Indonesia terbagi menjadi tiga. Yang pertama teori Gujarat, yang kedua teori Mekah, yang ketiga teori Persia. Oke, kita bahas satu-satu mengenai teori ini. Teori Gujarat. Teori ini menyatakan bahwa Islam bisa masuk ke Indonesia oleh para pedagang Gujarat, India sekitar pada abad ke-13 Masehi. Bukti teori ini adalah batu nisan Sultan Malik Al-Saleh, Sultan Samudra Pasai, yang bercorak Gujarat, dan tulisan Marco Polo yang menyatakan bahwa ia mendapati banyak penduduk di Perlak atau Aceh Timur yang beragama Islam, dan serta peran pedagang India dalam penyebaran agama tersebut. Yang kedua, teori Mekah. Islam dibawa masuk ke Indonesia sekitar abad ke-7 oleh para pedagang Arab. Bukti yang mendukung teori ini adalah pemukiman Islam pada tahun 604 di Baros, pantai sebelah barat Sumatera atau di sekitaran Aceh. Menurut teori ini, Islam berkembang di Samudra Pasai, menganut mazhab Syafi'i, mazhab besar yang di Mesir, Mekah pada saat itu. Sedangkan teori Gujarat menganut mazhab Hanafi, yang selain itu Sultan-Sultan Samudra Pasai juga menggunakan gelar Al-Malik, yang saat itu lazim dipakai di daerah Mesir. Yang ketiga, teori Persia. Teori ini didukung oleh salah satu pakar. Kalian bisa baca sendiri, emang agak susah mengucapkannya. Husein Jajadiningrat menyatakan bahwa Islam di Indonesia masuk oleh orang-orang Persia pada abad ke-13. Upacara Tabor yaitu upacara untuk memperingati meninggalnya Imam Husain bin Ali, yaitu cucu Nabi Muhammad SAW, yang dirayakan di Bengkulu dan Sumatera Barat setiap tanggal 10 Muharram atau 1 Asyura. Dijadikan bukti teori ini, upacara Tabor juga merupakan ritual tahunan di Persia. Bukti lainnya adalah antara lain Sufi Syekh Siti Jenar dan Sufi Iran beraliran Al-Halaj. Proses berkembangnya agama Islam di Indonesia. Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke-7. Namun, Islam mulai berkembang pesat seiring dengan kemunduran kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha abad ke-13. Jadi awalnya udah abad ke-7 Islam sudah ada, cuman berkembangnya karena kerajaan Hindu-Buddha udah mundur, terjadi kemunduran di abad ke-13, maka kerajaan Islam atau kebudayaan Islam semakin pesat, serta semakin ramainya pedagang Gujarat, Arab, dan Persia. Keadaan geografis Indonesia mempengaruhi ramainya aktivitas perdagangan. Posisi Indonesia menyebabkan daerah pantai memang peran penting di bidang politik dan ekonomi. Pada masa berdirinya kerajaan Islam di Indonesia, baik itu di Sumatera, Jawa, Sulawesi, Kalimantan maupun Maluku, daerah pesisirlah yang menjadi pusat kerajaan Islam. Sedangkan pusat kotanya biasanya oleh kota pelabuhan di daerah Sumatera. Sumatera di sepanjang pantai barat Sumatera mungkin juga digunakan oleh pedagang Muslim. Pada abad ke-11 Masehi, di pantai barat Sumatera
Parus telah ada gudang penyimpanan milik pedagang Tamil pada tahun 1978. Peneliti Pusat Riset Arkeologi Nasional Indonesia telah menemukan batu nisan di situs Tuanku Batu Badan di Parus. Yang menemukan pertama batu nisan perempuan Tuhar Amsyuri yang meninggal pada tanggal 19 Safar 602 Hijriah. Yang kedua, batu nisan Syekh Muhammad. Yang ketiga, Kerajaan Islam Kerajaan Samudra Pasai. Yang keempat, ditemukannya makam Sultan Al-Malik Al-Saleh. Ditemukan batu nisan bertuliskan huruf Arab berangka 608 Hijriah di Desa Lambreh, Kecamatan Masjid Raya, Kecamatan Masjid Raya di Kabupaten Aceh Besar. Di Jawa, rute perdagangan saudagar Muslim yang melalui Selat Malaka dan Semenanjung Malaya hingga ke Tiongkok berdampak adanya kontak langsung dengan pantai utara Jawa, disebabkan karena pesisir utara lebih tenang daripada pesisir selatan. Hal ini terbukti dengan ditemukannya: pertama, makam Fatimah binti Maimun bin Hibatullah. Fatimah adalah cucu Hibatullah, penguasa Raja Lira di Persia. Wafat pada abad 475 Hijriah di Desa Leran, Kecamatan Manyar, Gresik. Dan makam Malik Ibrahim berasal dari Persia. Dari menunjukkan bahwa orang-orang pembawa agama Islam di Pulau Jawa adalah dari Persia. Jika dibandingkan angka tahun pada makam-makam di Sumatera dan Jawa, maka proses Islam di Jawa terjadi 127 tahun lebih awal daripada di Sumatera. Di Trowulan dan Tralaya, Kecamatan Mojokerto, ditemukan ratusan kubur Islam kuno yang bertuliskan aksara Jawa kuno. Umumnya, batu nisan kuburan tersebut berangka tahun Jawa atau tahun Saka. Satu di antaranya memang berangka abjad Arab, tetapi tidak menyertakan tahun Hijriah, melainkan tahun Saka, yakni tahun 1533 Saka atau 1611 Masehi. Temuan ini menunjukkan bahwa di ibu kota Majapahit yang letaknya di pedalaman pada abad ke-14 telah hidup kelompok masyarakat yang beragama Islam. Kemiripan jenis sistem penulisan serta bahan baku nisan Malik Ibrahim dengan batu nisan di Samudra Pasai dan batu nisan Umar bin Al-Hujaini dari Cambai merupakan batu nisan itu buatan pabrik yang sama dan dapat dihubungkan dengan perdagangan dagang antara Gujarat, Samudra Pasai dan pantai utara Jawa Timur. Kemajuan pedagang Muslim yang didukung oleh mubalik berkaitan erat dengan perkembangan internasional melalui Selat Malaka pada abad ke-7 dan ke-8 Masehi. Dengan perkembangan ini diduga sejumlah tempat di Semenanjung Malaya telah dikunjungi oleh pedagang-pedagang Muslim. Di Kalimantan, pada abad ke-18 Sultan Syekh Abdurrahman, seorang bangsawan Arab, dikabarkan menyiarkan agama Islam di Kalimantan Barat, terutama di sekitar Pontianak. Maka makam, masjid, dan istana Sultan Syarif Abdurrahman masih ada sampai sekarang. Konon, Sultan Syarif Abdurrahman juga menyebarkan agama Islam sampai ke daerah pedalaman. Di pemakaman Islam kuno di Ketapang ada 7 pasang batu nisan yang dipahat timbul dengan
angka tahun Jawa kuno. Juga melihat seni hias pada makam yang berbentuk Surya Majapahit. Bisa jadi menyebabkan agama Islam di Ketapang berasal dari Majapahit, bahkan mungkin masih berkerabat dengan kerajaan Majapahit. Di Kalimantan Tengah, tempat di kota Waringin di Ki Gede, seorang ulama pengikut Pangeran Dipati Antarkusuma dari Kesultanan Banjarmasin menyebarkan agama Islam. Di Kalimantan Selatan, berawal dari pemerintah meminta bantuan kepada Sultan Demak di Jawa Tengah untuk mengalahkan Raja Tumanggung yang memerintah kerajaan Banjarmasin. Di Kalimantan Timur, terjadi pada masa pemerintahan Raja Mahkota sekitar 1575 sampai 1610 dari kerajaan Kutai. Agama Islam masuk ke kerajaan Kutai oleh 2 orang dari Minangkabau bernama Haji Bandang dan Tuan Haji Tunggang Prangan. Di wilayah Sulawesi, kerajaan di Sulawesi paling awal memeluk agama Islam adalah raja dan masyarakat Goa Talo, dan dibuktikan dengan sebuah naskah yang disebut Lontara Bilang. Dalam naskah tersebut, yang pertama kali diislamkan adalah raja-raja. Kemudian raja secara resmi memerintahkan rakyatnya untuk memeluk agama Islam. Bukti sejarah lainnya di daratan Sulawesi Selatan, agama Islam sudah dianut oleh perorangan jauh sebelum tahun 1603 Masehi. Pada masa Islam ditinjau dari aspek ekonomi. Pada tahap awal masuknya Islam, banyak ditemukan aktivitas perdagangan di Indonesia sejak abad ke-7. Perdagangan terutama di kota pelabuhan seperti Samudra Pasai yang terletak di Selat Malaka menjadikan posisi yang sangat menguntungkan karena banyak didatangi oleh pedagang asing. Armada lautnya yang kuat membuat para pedagang merasa aman dan nyaman berdagang di Samudra Pasai. Komoditi yang dijual di Samudra Pasai adalah lada, kapur barus, dan emas. Dalam perdagangan, mereka sudah mengenal uang untuk sebagai alat tukar. Selain berdagang, masyarakatnya juga bertani. Yang kedua, Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh adalah petani lada. Setelah Sultan Ibrahim dapat menaklukkan Pedir yang kaya akan lada putih, sumber komoditasnya adalah lada dan emas, dan pengekspor timah, beras, perak, dan rempah-rempah. Pelabuhan yang terletak di Aceh menjadi pelabuhan transit barang-barang yang dijual dari dalam negeri ke luar negeri maupun sebaliknya. Barang-barang dari dalam negeri adalah beras, lada, timah, emas, dan perak, serta rempah-rempah. Barang-barang dari luar negeri antara lain kain, porselin, sutra, dan minyak wangi. Kerajaan Demak. Sebagian besar adalah petani. Demak sebagai penghasil beras menjadi pelabuhan transit dan menjalin hubungan dengan Malaka dan Makassar. Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram Islam bermata pencaharian petani dan di daerah pesisir bermata pencaharian nelayan dan pedagang. Kerajaan Banten dikenal dengan penghasil beras, lada, serta pusat perdagangan. Pelabuhan Banten menjadi ramai setelah Selat Malaka dikuasai Portugis. Para pedagang Islam menghindari Selat Malaka dan memilih berlayar melalui Selat Sunda dan pantai barat Sumatera. Dari Kerajaan Makassar, penduduknya bermata pencaharian pedagang
menguasai daerah-daerah di Sulawesi dan Nusa Tenggara. Pelabuhan Somapo dijadikan pelabuhan transit. Kerajaan Ternate dan Tidore bermata pencaharian, bertani dan pedagang. Maluku dikenal sebagai pulau rempah-rempah atau spice Islam. Perkebunan di Banda, perkebunan cengkeh di Aru, Ambon dan Halmahera abad ke-12, perkebunan di daerah Pulau Buru, Seram dan Ambon dibuka karena meningkatnya permintaan cengkeh dan pala dari Eropa kepada kerajaan Ternate dan Tidore. Oke. Selanjutnya, pada masa Islam ditinjau dari aspek pendidikan. Kebudayaan Islam membawa pengaruh besar dalam sistem pendidikan masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari didirikannya pondok-pondok pesantren di berbagai daerah. Para santri kaum muda dari berbagai kalangan dan daerah belajar tentang Islam. Pondok pesantren didirikan oleh mubalik dan kiai. Metode pengajarannya diterapkan dalam pesantren adalah yang pertama, metode serogan. Santri menghadap guru seorang demi seorang dengan membawa kitab yang dipelajarinya. Kiai membacakan pelajaran dalam bahasa Arab kalimat demi kalimat, kemudian menerjemahkannya dan menerangkan maksudnya. Santri menyimak dan menyatat pada kitab masing-masing. Metode bondongan atau weton adalah metode kuliah. Para santri duduk di sekitar kiai yang menerangkan pelajaran. Santri menyimak kitab masing-masing. Santri mencatat ke dalam catatannya. Istilah weton berarti waktu, sebab pelajaran diberikan pada waktu-waktu tertentu, yaitu setelah dan sebelum melakukan salat. Pada masa Islam ditinjau dari aspek politik. Pertama, kedatangan Islam membawa pengaruh besar pada kehidupan politik. Hal ini terlihat jelas dari penggantian sebuah raja menjadi sultan, yang sebutannya raja menjadi sultan. Pengaruh lainnya juga terdampak dari pergeseran konsep raja yang sebelumnya dipandang sebagai titisan dewa, diganti dengan konsep istilah khalifah. Kerajaan-kerajaan Islam pada umumnya bercorak maritim, terletak di pesisir pantai dengan pusatnya merupakan kota pelabuhan yang sering disinggahi oleh para pedagang. Antara lain, Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Aceh, Kerajaan Demak, Kerajaan Mataram Islam, Kerajaan Banten, Kerajaan Goa dan Taloh, Kerajaan Ternate dan Tidore. Ya, di sini untuk pengambilan KI 4, mohon presentasinya dari kerajaan-kerajaan tersebut. Paham? Kerajaan-kerajaan dilihat dari aspek politik, mohon dipresentasikan nanti dan disetorkan sesuai dengan kesepakatan. Pada masa Islam ditinjau dari aspek budaya. Budaya sangat berpengaruh, diantaranya seni bangunan, seni sastra, seni pertunjukan, seni penanggalan. Seni bangunan. Pengaruh kebudayaan Islam pada masyarakat Indonesia dapat dilihat dari berbagai karya seni. Seperti seni bangunan dapat dilihat dari masjid dan istana raja. Peninggalan ini umumnya hasil perpaduan antara budaya Islam dan budaya setempat. Contohnya, Masjid Demak di Demak, Masjid Indrapura di Aceh, Masjid Sunan Kudus di Kudus, Masjid Sunan Ampel di Ampel, Keraton Kayubon di Banten, Keraton Kasepuhan di Cirebon, Keraton Kasepuhan di Surakarta Solo, dan Kesultanan Yogyakarta. Itu adalah dari seni bangunan. Jadi ada penggabungan antara budaya Islam dan budaya setempat. Dari seni sastra, kebudayaan Islam sangat berpengaruh. Ya, antara lain karya sastra berbentuk suluk
yaitu kitab-kitab yang berisi ajaran tasawuf dan seperti Suluk Surakarsa dan Suluk Wujil. Karya sastra Babat, yaitu cerita sejarah yang biasanya lebih bersifat cerita daripada nilai sejarahnya. Contohnya sejarah Melayu, Babat di Panogara, dan Babat Tanah Jawi. Kitab-kitab budi pekerti, contohnya Niti Sastra Ussalatin, Kitab Sastra Sunu, dan Tadi Ussalatin. Bustan, kitab pemerintahan, yaitu Sastra Gending. Hikayat peninggalan sejarah Islam di Indonesia antara lain Hikayat Raja-Raja Pasai, Hikayat Jauhar Manikam, dan Hikayat Hang Tuah. Itu adalah peninggalan dari seni sastra. Seni pertunjukan. Seni pertunjukan Islam sangat berpengaruh, ya, antara lain pertunjukan rebana, wayang kulit, tarian saman. Seni aksara bisa juga, contohnya tulisan Arab gundul, yaitu tulisan Arab yang tidak memakai tanda garis atau harkat, atau disebut dengan tulisan Arab Melayu. Seni kaligrafi kita dapat dijumpai di dinding-dinding masjid, bersumber dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta ada beberapa nisan-nisan kuno. Yang selanjutnya adalah penanggalan. Dalam hal penanggalan, masyarakat kebudayaan Islam juga mengenal perubahan. Yang awalnya kalender masyarakat Indonesia mengenal sistem penanggalan Saka, yaitu peninggalan kebudayaan Hindu-Buddha, diganti dengan penanggalan baru dengan sistem Hijriyah yang diawali dengan bulan Muharram dan diakhiri dengan bulan Zulhijjah. Oke, itulah kebudayaan Islam yang ada di Indonesia. Pertemuannya Ustaz cukupkan sekian, dan Ustaz mengingatkan tugas keempatnya adalah presentasi kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia, sejarah kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Ya, untuk pertemuan hari ini Ustaz ucapkan sekian. Semoga ilmunya bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.